Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati para kaum muslimin muslimat, khususnya para asatidzah, wabil khusus Waisul Madrasah MTS 1 Lumajang, Bapak Jailani SAG yang saya hormati, dan segenap jajaran para asatidzah MTS 1 Lumajang, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati MTS 1 Lumajang yang berbahagia. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dengan bertemunya kita bulan Ramadan yang suci ini. Pada saat ini kita masih diberi sehat dan sempat, sehingga ini sebuah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sholawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Anu sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sudah pantaskah pakaian kita untuk sholat. Kita sebagai orang Islam yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah SWT, sangat pantas sekali untuk menjaga diri tentang kesopanan, terutama dari pakaian kita. Pakaian kita pakai setiap hari untuk sholat mungkin menurut kita sudah pantas, tapi secara syariat apa itu sudah sesuai atau bukan, atau belum. Oleh karena itu, mari kita sedikit belajar bersama bagaimana pakaian kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah agar dianggap sebagai pakaian yang pantas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah sholat, pakaiannya kadang ala kadarnya. Yang sering kita lihat kadang mereka memakai pakaian sholat seperti menggunakan kaos atau memakai pakaian yang tidak layak untuk sholat, tapi mereka tetap melaksanakan sholat. Apakah sholat mereka sah? Tetap sah sholatnya, tapi secara kepantasan sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah, maka perlu kita tahu pakaian-pakaian seperti apa yang harus kita pakai ketika kita melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 fardu. Khususnya kaum muslimin yang sering kita lihat banyak menggunakan pakaian untuk sholat seperti yang kita pakai sehari-hari. Mereka menggunakan kaos, menggunakan celana dan segala macam. Itu tetap sah sholatnya asalkan pakaian itu suci dan menutupi aurat. Tapi yang lebih pantas lagi, yang lebih baik lagi, ketika kita sholat maka gunakanlah pakaian-pakaian sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, dituntunkan oleh agama, terutama seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat ini Allah memberikan penegasan kepada kita, ketika kita sholat, kita dianjurkan menggunakan pakaian yang pantas, yaitu sesuai dengan firman-Nya, agar kita memakai pakaian yang indah, pakaian yang terbaik yang kita miliki. Oleh karena itu, kita dalam setiap melaksanakan sholat yang 5 waktu, usahakan dalam melaksanakan sholat ini, terutama dalam hal pakaian, kita bisa memilih pakaian yang terbaik yang kita miliki. Artinya jangan hanya asal menggunakan pakaian. Walaupun pakaian yang kita pakai itu bersih,
dan suci, tapi untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang seperti dianjurkan dalam agama, maka dianjurkan kita memilih pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian seperti apa yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat ketika berpakaian? Disuruh memilih pakaian yang terbaik, yaitu terutama warna putih yang menunjukkan kesucian. Oleh karena itu, mari, karena kita masih di dunia lembaga pendidikan, khususnya kepada anak-anak sekalian, agar kalian mempersiapkan diri setiap melaksanakan sholat. Sebelum kalian pergi ke sekolah untuk mempersiapkan diri, pakaian kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Terutama anak-anak sekalian, pakaian itu harus bisa menjamin menutupi aurat. Terutama anak-anak yang sudah besar-besar. Sering Bapak Guru lihat ketika kalian sholat, kadang itu bokongnya kalian itu terlihat, celananya terbuka. Ada yang sobek malah. Nah, ini kan sangat lucu sekali. Padahal kita itu menyembah kepada Zat yang telah menciptakan kita. Maka kita sepantasnya lah untuk melatih diri mulai sejak dini agar kita terbiasa mendahulukan keutamaan, terutama ketika kita menyembah kepada Allah pada saat sholat. Termasuk juga untuk kaum hawa, santri putri, juga harus menjaga kesucian pakaian mukenahnya. Jangan hanya asal dipakai terus. Harus kalian bisa perhatikan dan harus, apa istilahnya, harus tahu diri. Apa pakaian itu sudah layak untuk dicuci atau sudah masih bisa layak dipakai dan sebagainya. Pokoknya pada intinya, ketika kita menggunakan pakaian sholat, pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Paling tidak kita itu harus menjaga kesopanan ketika ke sholat. Kalau kita di rumah, mungkin kita bisa menggunakan pakaian yang double, dalam artian tidak menggunakan pakaian satu macam. Artinya menggunakan pakaian satu macam, kalau laki-laki hanya pakai sarung saja umpamanya. Jadi hanya sarung, terus dilipat di dada tanpa menggunakan baju, terus sholat. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Tapi kita secara kesopanan itu kurang sopan. Apalagi kita itu menghadap kepada Zat yang telah menciptakan kita, memberikan hidup kita, memberikan rezeki kepada kita, yang menjamin segala kebutuhan kita. Maka sangat tidak pantas sekali ketika kita menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Yang terbaik adalah menggunakan pakaian yang sopan, terutama yang dikenal dengan istilah baju takwa. Kenapa disebut baju takwa? Itu menunjukkan identitas orang yang menggunakan pakaian seperti itu, menunjukkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu identik dengan kata-kata takwa. Apa itu kata takwa? Di situ ada yang mengartikan takwa itu terdiri dari beberapa huruf, yaitu ta, qaf, waw, dan ya. Orang yang melaksanakan sholat pastinya dia adalah orang yang takwa. Ciri-cirinya orang takwa pastinya dia adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong. Selagi dalam jiwa kita masih ada rasa kesombongan, berarti sholat kita masih belum benar. Maka itu perlu ditata lagi, dikoreksi lagi, diperbaiki lagi. Yang berikutnya, orang yang sholat pasti memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu sifat menerima apa adanya pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Artinya orang tersebut tidak mudah grundel atau menyalahkan siapa-siapa. Orang yang qanaah pasti hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena dia merasa apa yang ia terima dari Allah itulah yang terbaik bagi dirinya. Yang berikutnya, orang yang takwa biasanya memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu artinya hati-hati dari hal yang syubhat. Dia tidak sembarangan dalam memakan rizkinya Allah. Tanpa dia mengetahui yang jelas yang ia makan apa itu dari barang halal atau haram. Maka ketika kita tahu hal itu yang halal, maka itu akan menjamin ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ketika makanan yang kita makan terdiri dari hal yang haram, maka sangat diyakini ibadah kita akan tertolak, artinya tidak terima oleh Allah SWT. Yang terakhir, orang yang takwa pasti memiliki keyakinan, yakin akan ketentuan Allah, yakin kepada Allah, dan yakin apa yang terbaik bagi kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada sekalian. Mari kita belajar, berusaha memperbaiki diri dalam hal pakaian
terutama ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah yang terbaik dari pakaian kita, jangan memilih pakaian yang tidak layak, terutama jangan sampai ketika sholat memakai pakaian yang terdiri dari kaos yang ada tulisannya, isinya macam-macam. Apalagi kalau sudah musim musim partai, di situ pilihlah nomor 1 dan sebagainya. Itu juga mengganggu kepada jemaah yang ada di belakangnya. Biasanya dia khusyuk, bisa-bisa karena ada gambar di depannya, dia bisa ingat kepada yang lainnya. Itu diantaranya. Dan masih banyak sebetulnya yang perlu kita bicarakan, tapi karena ini waktunya terbatas, yang penting anak-anak sekalian, semuanya khususnya siswa MTSN 1 Lumajang, semuanya saya harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kalian yang didapat di lembaga ini mulai awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.